Indonesia, jaya! Come on! Come on! The big boss! Selamat datang di kanal kami. Selama beberapa tahun terakhir, nama Shin Tae-yong telah menjadi trending topik yang tak terhindarkan dalam dunia sepak bola Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini membawa perubahan, semangat baru, dan yang terpenting, harapan yang sempat hilang. Kita melihat timnas Indonesia meraih pencapaian yang fantastis. Lolos ke Piala Asia, prestasi di level U23, dan gaya permainan yang lebih terstruktur. Namun, semua itu kini tinggal sejarah. Setelah berakhirnya masa baktinya, dan di tengah santernya deses-deses, kembalinya ia ke kursi kepelatihan timnas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kenapa Ketua PSSI memilih untuk menutup pintu bagi pelatih yang begitu dicintai oleh supporter? Apa alasan mendasar dari keputusan ini? Dan apa rencana besar PSSI ke depannya? Mari kita bongkar satu persatu. Alasan pertama dan yang paling sering ditekankan oleh Erick Thohir adalah filosofi moving forward atau move on. Menurut beliau, baik Shin Tae-yong maupun pelatih asing sebelumnya seperti Patrick Kluivert, ini adalah bagian dari sejarah perjalanan tim Garuda. Sepak bola harus terus bergerak. Jika PSSI sudah move on dari satu pelatih, mereka juga harus move on dari yang lain. Intinya, PSSI tidak ingin terjebak dalam masa lalu atau bayang-bayang nostalgia. Meskipun Shin Tae-yong telah memberikan dukungan terbaik, dalam sepak bola selalu ada up and down. Dan ada hasil yang harus dipertanggungjawabkan, terutama setelah kegagalan mencapai target tertentu, seperti di kualifikasi Piala Dunia. Ini adalah mentalitas profesional. Federasi harus mencari pelatih baru yang bisa membawa tim melangkah lebih jauh lagi. Dengan mempelajari segala kekurangan dan kelebihan yang ada di era kepelatihan sebelumnya. Ini bukan soal benci, tapi soal kebutuhan evolusi tim. Alasan kedua menyentuh aspek manajemen tim dan komunikasi internal. Erick Thohir pernah menyoroti kompleksitas dinamika di tubuh tim nasional. Terutama di awal masa jabatannya, beliau sempat menyebut adanya kesulitan komunikasi antara Shin Tae-yong dengan beberapa pihak penting di PSSI, misalnya dengan Indra Syafri. Kedua figur senior ini, menurut Erick, masing-masing punya senioritas dan keinginan yang membuat sinkronisasi program menjadi tidak mudah. PSSI kini tampaknya mencari sosok pelatih yang mampu menerapkan strategi yang disepakati. Pelatih baru diharapkan lebih patuh dan efektif dalam mengimplementasikan program yang telah disepakati bersama. Memiliki komunikasi yang lebih baik, komunikasi yang lancar, dan harmonis dengan jajaran manajemen PSSI, serta tim pelatih di berbagai level menjadi kunci. Implementasi program yang lebih efektif. PSSI ingin memastikan bahwa blueprint pembangunan sepak bola nasional berjalan tanpa hambatan, birokrasi atau perbedaan visi yang signifikan di tingkat pelatih. Meskipun Shin Tae-yong membawa perbaikan, PSSI melihat perlunya pemimpin yang lebih mampu menciptakan struktur dan strata kepelatihan yang jelas dan berkelanjutan. Isu mendasar lain yang diungkapkan Erick Thohir adalah tantangan dalam mencari sumber daya manusia di dunia kepelatihan Indonesia. Beliau menyebut bahwa kedalaman kepelatihan lokal masih tipis. Shin Tae-yong sendiri, saat masa baktinya, kesulitan mencari asisten pelatih lokal yang tepat. Hal yang sama juga dialami oleh pelatih asing setelahnya. Ini menunjukkan bahwa PSSI tidak hanya fokus pada pelatih kepala, tetapi juga pada ekosistem kepelatihan secara keseluruhan. Pencarian pelatih baru ini juga terkait dengan pembangunan. Kembali fondasi setelah PSSI harus kehilangan pelatih kepala di 3 tingkatan senior, U20 dan U23. Setelah evaluasi kegagalan sebelumnya dengan kondisi ranking FIFA Indonesia yang masih belum tinggi, Erick Thohir bahkan mengenang bagaimana sulitnya merekrut Shin Tae-yong dulu saat ranking Indonesia masih di kisaran 170-an. Mencari pelatih baru yang berkualitas memang bukan pekerjaan mudah. Meskipun ranking kini membaik di kisaran 120-an. Tantangan ini tetap besar. Oleh karena itu, PSSI melalui Badan Tim Nasional atau BTN kini melakukan proses pencarian secara resmi, cermat, dan tidak tergesa-gesa untuk memastikan pelatih baru yang datang benar-benar sesuai dengan kebutuhan jangka panjang PSSI. Jadi, keputusan Erick Thohir untuk menolak kembalinya Shin Tae-yong bukan semata-mata soal skill atau hasil yang buruk. Ini adalah keputusan yang didasari oleh keinginan untuk 1. Profesionalisme, move on, menghindari stagnasi dan romantisme masa lalu demi mencari level up baru. 2. Harmoni manajemen, mencari figur pelatih yang memiliki komunikasi dan sinergi lebih baik dengan pihak PSSI. 3. Pembangunan berkelanjutan,
membangun struktur kepelatihan yang lebih kuat dari atas hingga bawah. Dengan pelatih yang sejalan dengan blueprint jangka panjang PSSI, Erick Thohir tidak ingin sepak bola Indonesia kembali mundur ke belakang. Dengan telah berpisahnya PSSI dan Shin Taeyong, federasi kini fokus 100% pada pencarian pelatih baru. Prosesnya sudah diserahkan kepada BTN, yang akan mencari calon, melaporkan ke Ketua Umum, dan diputuskan dalam rapat exco. Ini adalah babak baru. Para fans mungkin harus menahan rasa rindu pada Shin Taeyong, tetapi PSSI mengajak semua pihak untuk melihat ke depan dan mendukung era baru yang akan datang. Siapapun pelatih yang dipilih, harapannya, ia adalah sosok yang tepat untuk membawa timnas Garuda terbang jauh lebih tinggi. Menurut kalian, apakah keputusan Erick Thohir untuk move on dari Shin Taeyong adalah langkah yang tepat? Siapa pelatih yang paling ideal untuk memimpin timnas Indonesia di era baru ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk analisis sepak bola mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.